artis kontroversial, Nikita Mirzani, menunjukkan reaksi yang jauh dari kata gentar setelah Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntutnya dengan hukuman fantastis, yakni 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys. Ya, alih-alih terpuruk, Nikita justru mengumumkan strategi perang untuk memenangkan kasus ini. Sikap tidak gentar Nikita diwujudkan dengan langsung menyiapkan playday atau nota pembelaan yang disebutnya akan disusun secara matang. Playday ini akan menjadi senjata utama tim hukumnya untuk membantah seluruh dakwaan dan tuntutan jaksa, serta menyoroti kejanggalan yang mereka klaim terjadi selama persidangan. Terlepas dari tuntutan berat JPU, Nikita Mirzani dan tim kuasa hukumnya tetap menunjukkan optimisme tinggi bahwa majelis hakim akan menjatuhkan vonis bebas. Meskipun di sisi lain kubu Reza Gladys meremehkan hal tersebut. Dan untuk mengetahui sederet fakta baru terkait itu semua, maka inilah 5 fakta dihantam tuntutan berat. Nikita Mirzani siapkan strategi perang kalahkan jaksa Reza Gladys, versi Cumi Top 5. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang melibatkan Nikita Mirzani memasuki babak krusial pada Kamis, 9 Oktober 2025. Ya, seperti diketahui, JPU akhirnya menjatuhkan tuntutan pidana yang sangat berat terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Berdasarkan fakta-fakta yang diyakini terungkap selama persidangan, jaksa menuntut majelis hakim agar menghukum Nikita Mirzani dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Tuntutan berat ini didasarkan pada keyakinan JPU bahwa Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal berlapis, termasuk Undang-Undang ITE terkait pemerasan dengan ancaman, serta TPPU yang merugikan pelapor, Reza Gladys. Dalam pertimbangannya, JPU juga menyoroti status residivis Nikita Mirzani serta sikapnya yang dinilai tidak kooperatif selama persidangan sebagai hal-hal yang memberatkan tuntutan. Berdasarkan uraian yang dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Di sisi lain, meski mendapat tuntutan berat, Nikita Mirzani justru tertawa santai dan menganggap tuntutan JPU tak sesuai dengan fakta. Tuntutannya 11 tahun gak ada masalah, itu kan tuntutan ya kan, tuntutan dari jaksa berhak menuntut suka-suka dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut-nuntut lagi ya kan, nanti tinggal bagian saya di minggu depan. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia, kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Terus gue bingung itu, enggak gitu, makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu, apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Itu karena tuntutan kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan, ya udahlah, yang penting udah selesai. Dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU terhadap Reza Gladys, JPU memberikan tuntutan yang berbeda dan lebih ringan untuk asisten Nikita Mirzani, Ismail Marzuki. Jika Nikita Mirzani dituntut dengan hukuman berat 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah, Ismail Marzuki yang menjadi terdakwa bersamanya dituntut pidana penjara 7 tahun dan denda yang sama, yakni 2 miliar rupiah. Perbedaan signifikan 4 tahun dalam tuntutan penjara ini mengindikasikan bahwa JPU menilai tingkat keterlibatan dan peran kedua terdakwa tidak sama. Nikita Mirzani diyakini JPU sebagai aktor utama dan yang paling bertanggung jawab dalam tindak pidana berlapis tersebut, sementara Ismail Marzuki kemungkinan besar dinilai sebagai pihak yang membantu atau berperan sebagai perantara dalam aksi pemerasan. Dijatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dengan tindak pidana kurungan selama 6 bulan. Tadi tuh aku nggak dengar karena JPU-nya nge-rap kan. Terus udah gitu aku nggak dengar itu tadi berapa, ternyata 7 tahun. Ya udah nggak apa-apa lah. Tinggal jalanin aja. Ini kan juga tuntutan juga kan, baru tuntutan kan semua kan ada di hakim. Hasil akhirnya itu kan nanti masih berapa kali lagi tuh? Minggu depan pledoi. Terus hari habis tanggal 16, tanggal 20 replik, 21 duplik, hari Kamisnya 28 baru vonis. Santai aja sih sebenarnya karena kan masih tuntutan juga kan. Semoga aja masih ada keajaiban. Setelah JPU membacakan tuntutan berat, yakni 11 tahun penjara untuk Nikita Mirzani dan 7 tahun penjara Ismail Marzuki, kedua terdakwa tidak tinggal diam. Ya, tim hukum mereka kini bekerja keras menyiapkan strategi balasan melalui pembacaan nota pembelaan atau pleido. Nikita Mirzani sendiri telah menyatakan sikap tidak gentarnya, bahkan menyebut tuntutan jaksa tersebut mengarang dan tidak proporsional. Melalui pleido, ia berencana menyerang balik dengan menyajikan argumen-argumen hukum yang diklaimnya dapat membatalkan unsur-unsur pidana pemerasan dan TPPU yang didakwakan. Pleidoy minggu depan lagi bikin nyicil sedikit-sedikit, kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin pleidoy lagi. Banyak, kita siapkan pleidoy semua, kita mau memberikan edukasi dalam pledoi itu dari semua sisi, dari bagaimana cara menyusun dakwaan, bagaimana dakwaannya itu cacat, kemudian bagaimana soal buktinya itu tidak sinkron dengan dakwaan, soal dengan saksi juga. Nah itu akan kami uraikan semua nanti dalam pledoi, termasuk unsur-unsur yang berkenaan dengan tuntutan jaksa tadi. Tapi yang menarik ya, ini ya, menarik tadi di dalam tuntutan jaksa itu alat ancamannya dirubah, ya. Teman-teman media mungkin lihat, jaksa berkali-kali mengatakan bahwa alat ancaman yang dipakai Nikita untuk membuka rahasia itu adalah terkait dengan bukti pembelian produk glowing booster cell yang kata jaksa itu disamarkan. Dengan bukti itu kemudian dipakai untuk mengancam Reza Gladys. Nah berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam undang-undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu yang disamarkan tanggal pembeliannya. Nah ini menarik. Nah sekarang pertanyaan seriusnya, apa yang menjadi rahasia di dalam bukti pembelian itu? Kalau itu misalnya tidak disamarkan, ya logikanya begitu ya. Kalau itu tidak disamarkan, maka apa rahasia yang akan terbongkar dari pembelian itu? Bukti pembelian. Nah, di situ sebenarnya tidak memenuhi ancaman yang dimaksud. Pelapor dalam kasus dugaan pemerasan dan TPPU, Reza Gladys, angkat bicara menanggapi tuntutan berat yang dijatuhkan JPU terhadap Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Reza Gladys menyambut baik tuntutan JPU tersebut dan secara tegas menilai bahwa tuntutan penjara kedua terdakwa yang diajukan jaksa sudah sangat objektif dan adil. Menurutnya, tuntutan tersebut merupakan representasi dari proses hukum yang berjalan dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Kalau kami selalu melihat dari objektivitas ya, tidak melihat dari unsur subjektivitas ya. Dengan soal pasal dakwaan ya, pembuktiannya tadi kalau nggak salah saya dengar adalah 27B ayat 2 junto 45 ayat 10 huruf A, yaitulah Undang-Undang ITE. Kemudian kumulatifnya adalah pasal 3 Undang-Undang 8 tahun 2010. Secara umum ya, yang kami ini pengalaman kami ya, dengan predikat crime seperti itu,
kami melihat bahwa ketika tidak ada unsur pemberat yang berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Nikita Mirzani selama ini, saya pikir angka 11 tahun itu tidak akan muncul. Tetapi dengan adanya unsur-unsur pemberat ya yang dibacakan oleh penuntut umum, nah, maka kemudian angka 11 tahun itu muncul, dan itu menurut kami objektif. Nikita Mirzani menunjukkan sikap yang jauh dari kata gentar. Ya, alih-alih terpuruk, Nikita memilih untuk melancarkan strategi perang demi memenangkan kasus dugaan pemerasan dan TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Sikap perlawanan ini didasari keyakinan Nikita bahwa tuntutan jaksa tersebut tidak proporsional dan mengada-ada. Ia bahkan secara terang-terangan menyebut tuntutan 11 tahun itu setara dengan hukuman untuk kasus korupsi, yang menurutnya sangat tidak relevan dengan perkaranya. Bebas dari penjara ya kan ini? Ya harus, karena kan memang nggak ngelakuin. Tadi terlihat saya berkeyakinan, saya katakan hari ini setelah membaca, mendengar tuntutan, keyakinan kami penasihat hukum Nikita semakin kuat bahwa Nikita akan bebas. Keyakinan itu dibuktikan dengan adanya pertama dakwaan. Dakwaan bicara soal produk. Tapi di tuntutan bahasnya masalah pribadi. Itu ya. Kedua apa? Kedua di dalam dakwaan disebutkan alat untuk mengancam Nikita itu adalah karena Nikita mau menjelek-jelekan. Sekarang dirubah lagi dalam tuntutannya, alat yang mau dipakai itu adalah sebuah tanda bukti pembayaran atau pembelian produk skincare yang pernah dijual Reza Gladys pada tahun 2024. Nah, bagaimana membuktikan ini? Kalau sebuah tindak pidana dakwaan dengan tuntutan berbeda, dengan fakta berbeda. Reza Gladys di persidangan dia tegas mengaku ini. Saya tidak masalah soal produk saya, ya kan? Saya masalah karena saya dibilang adalah begeng, abu-abu dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman media semua ingat pada waktu itu. Lah sekarang kalau itu dibalik lagi diputar ke soal produk, ini bagaimana mempertanggungjawabkan pengakuannya Reza? Reza berarti ngasih keterangan palsu dong di pengadilan. Kan begitu logikanya. Dia sendiri yang ngomong. Nggak ada yang begitu pun dengan saksi dia lain. Nah sekarang kita mau ke soal pembuktian. Buktinya apa? Ya buktinya soal produk. Tapi si Rezanya mengakui bukan masalah produk. Nah, nanti biarlah teman-teman semua melihat ya, praktisi hukum di luar juga akan paham gitu loh. Kenapa sih dakwaannya begini, pengakuan begini, tuntutan begini? Ah, ini ada kontradiktif semua gitu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube